Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, kita akan melakukan percobaan kelima, yaitu reaksi-reaksi aldehid dan keton. Oke, sebelum masuk ke dalam percobaan kelima ini, mari kita mengetahui apa perbedaan dari aldehid dan keton. Nah, dari strukturnya saja, aldehid dan keton ini berbeda. Aldehid itu strukturnya RCOH, sedangkan keton RCOR. Aldehid biasanya lebih reaktif daripada keton, karena aldehid ketika direaksikan dengan oksidator akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan kalau keton direaksikan dengan oksidator, maka akan terjadi pemutusan ikatan CC yang menghasilkan dua asam karboksilat dengan jumlah C yang lebih kecil. Nah, karena perbedaan kereaktifan dari aldehid dan keton ini, maka dengan oksidator yang sama akan menghasilkan perbedaan reaksi. Nah, di sini kita akan membedakan kedua senyawa aldehid dan keton. Bahan-bahan yang digunakan adalah asetaldehid, aseton, 2,4 dinitrofenilhidrazin dalam HCl, NH4OH2N, AgNO3 0,1N, Vehling A, Vehling B, iodin 10% dalam Ki, Aquades, dan NaOH 10%. Alat yang digunakan adalah pipet tetes, beker gelas, gelas ukur, tabung reaksi, lampu spiritus, dan kaki 3. Dalam praktikum ini, kita akan melakukan identifikasi gugus aldehid dan keton. Lalu, kita akan membedakan gugus aldehid dan keton dengan 3 reagen, yaitu menggunakan reagen Tollens. Yang kedua, kita akan menggunakan reagen Vehling A dan Vehling B. Yang ketiga, kita akan menggunakan tes iodoforol. Percobaan pertama, identifikasi gugus aldehid dan keton. Sediakan 2 tabung reaksi. Masukkan 1 ml larutan 2,4 dinitrofenilhidrazin dalam HCl. Kemudian, tambahkan tetes demi tetes asetaldehid. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Lalu, pada tabung kedua, ditambahkan tetes demi tetes aseton dan amati perubahan yang terjadi. Endapan kuning yang terbentuk menandakan adanya gugus aldehid atau keton. Percobaan kedua, membedakan gugus aldehid dan keton. Uji yang pertama, identifikasi menggunakan reagen Tollens. Sediakan 3 tabung reaksi yang telah dibilas dengan NaOH panas dan Aquades. Pada tabung reaksi pertama, masukkan 2 ml AgNO3 0,1N dan beberapa tetes NaOH. Lalu, tambahkan tetes demi tetes NH4OH2N hingga endapan yang terbentuk larut. Setelah endapan larut, bagi larutan menjadi 2 tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes asetaldehid dan aseton
pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian tabung dipanaskan pada penangas air dan amati perubahan yang terjadi. Hasil percobaan menunjukkan asetaldehid membentuk endapan cermin perak dan aseton tidak membentuk endapan cermin perak. Uji kedua, identifikasi menggunakan reagen Vehling A dan Vehling B. Sediakan 2 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung, campurkan 4 tetes Vehling A dan 4 tetes Vehling B. Lalu tambahkan 4 tetes asetaldehid dan 4 tetes aseton pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, panaskan pada penangas air selama 5 menit. Amati perubahan yang terjadi. Hasil percobaan menunjukkan asetaldehid membentuk endapan merah bata dan aseton tidak terbentuk endapan merah bata. Pertanyaannya, mengapa pada uji reagen Tollens dan Vehling A dan B, senyawa keton tidak bisa bereaksi? Percobaan ketiga, tes iodoforom. Dimasukkan I2 dalam KI ke 2 tabung yang telah berisi sampel. Pada tabung pertama, tambahkan tetes demi tetes NaOH hingga warna coklat iodin hilang. Pada tabung kedua, tambahkan tetes demi tetes NaOH hingga warna coklat iodin hilang. Apabila larutan menjadi tidak berwarna, tambahkan kembali larutan I2 secukupnya sampai terbentuk larutan kuning jernih. Tabung reaksi kemudian dipanaskan pada penangas air selama 5 menit dan amati perubahan yang terjadi. Hasil percobaan menunjukkan asetaldehid dan aseton membentuk endapan kuning. Pertanyaannya, apakah tes iodoforom akan memberikan hasil positif terhadap semua senyawa aldehid? Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!